Oke, selamat pagi, siang, dan sore untuk para penonton video ini. Jadi video ini dibuat untuk kebutuhan apa? Mengikuti lomba podcast nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Luar biasa. Saya Suwatno. Saya Wisnu. Jadi podcast hari ini dibuat spesial karena walaupun sebenarnya kita di kantor KPPC TMPC Palangkaraya sudah sering membuat konten podcast, cross check judulnya, nanti bapak-bapak panitia bisa ngecek podcast kami. Dan hari ini spesial kami buat unscripted. Ini cuman properti, tidak nyala, bisa ditutup. Jadi supaya menunjukkan bahwa kami effortless untuk membuat konten seperti ini gitu. Betul. Karena broadcasting adalah passionnya Pak Wisnu, bukan saya dong. Jadi yang ikut lomba kan Bapak, kalau saya kan cuma membantu aja. Kalau menurut Pak Wisnu sendiri, Bea Cukai makin baik. Nah, ini saya perkenalkan dulu, saya Suwatno, saya di satu Bea Cukai Balikpapan. Angkatan berapa? Angkatan Crash Program. Saya sudah 11 tahun di Bea Cukai dan tahun pertama di KPPC TMPC Palangkaraya. Kalau Pak Wisnu kan tahun pertama juga di Bea Cukai. Di Bea Cukai. Jadi Pak Wisnu melihat apa yang lebih baik dari Bea Cukai sebagai orang yang baru nearly 6 months di institusi ini gitu. Yang menarik. Yang lebih baik. Atau sebelum masuk Bea Cukai, apakah sudah punya gambaran bahwa institusi ini begini gitu. Terus kemudian masuk, ternyata lebih dari ekspektasi saya gitu. Oke, benar. Jadi mau cerita sedikit ya. Cerita sedikit. Saya ini dulu masuknya lewat STAN. Kalau Bang Suwatno D1, saya 3 tahun, waktu itu D3 dan baru lulus di tahun 2020 kemarin. Wisudanya COVID ya, maksudnya jadi online gitu. Sangat disayangkan, tapi nggak apa-apa karena sebelum saya di STAN itu sebenarnya saya kuliah Bang. Jadi kuliah, terus saya tuh nggak tahu Bea Cukai itu apa gitu. Dan orang tua saya mendorong saya untuk dicoba. Dan saya coba memahami Bea Cukai melalui surfing dari internet. Dan saya rasa cukup menarik gitu. Bea Cukai ini adalah pekerjaan yang cukup menarik, yang nggak kantoran aja, tapi juga ada kerja di lapangannya gitu. Dan kalau ditanya soal apa sih yang lebih baik dari Bea Cukai, banyak ya, cukup banyak karena kalau banyak sebutkan 3 aja. Sebutkan 3. Baik. Nah, jadi Bea Cukai ini adalah instansi yang cukup mengikuti perkembangan zaman. Adaptif. Banyak sekali hal-hal yang saya tidak pernah terpikir apakah instansi pemerintah itu bisa melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Tapi di Bea Cukai semuanya terselenggara dengan baik. Terus yang kedua, Bea Cukai ini kalau kita lihat dari update instansi-instansi pemerintah, mungkin itu nggak ada yang update Bea Cukai di medsos maksudnya. Betul, di media secara sosial. Ini ya, kehumasan ya. Betul. Kita tuh selalu mengenalkan Bea Cukai kepada masyarakat gitu. Itu menurut saya penting banget karena biar masyarakat itu merasa memiliki Bea Cukai juga. Artinya Bea Cukai as a institution sadar brand. Betul. Bahwa penting brand itu di masyarakat, makanya selalu info itu diupdate di medsos. Terus kemudian jika dibandingkan, sekali lagi memang namanya kita sebagai institusi pemerintah ya, kita tidak sedang berkompetisi gitu. Cuman kita sebagai orang lain nih, bagian dari masyarakat, kita ngelihat kehumasan kita itu luar biasa gitu. Pastinya. Gitu. Yang terakhir adalah yang lebih baik dari Bea Cukai ini yang saya lihat selama saya bekerja, kurang lebih 6 bulan ya. Baru 6 bulan bekerja di Bea Cukai, tapi sudah banyak info-info yang saya terima, itu juga melalui kehumasan yang disampaikan lewat internal. Itu banyak sekali capaian-capaian yang Bea Cukai raih gitu. Seperti kemarin itu untuk Humas Kantor Pusat juga ada terkait kehumasan terbaik, kalau nggak salah itu nomor 3 di seluruh Kementerian Keuangan, di seluruh instansi pemerintah. Wow. Ya,
Dan juga ada prestasi-prestasi lain seperti penyelundupan, ada penangkapan narkotika. Ya, secara tusi ya. Ya betul, secara tusi. Ampuh. Betul sekali. Karena yang kita tahu atau yang masyarakat tahu sebelumnya adalah bea cukai ini pekerjaannya hanya memungut cukai pajak. Ya. Jadi sedangkan tusi kita itu banyak. Kalau boleh tahu tusi kita apa aja, Pak? Tusi kita ada 4. Ada 4. Revenue collector, betul. Community protector, C. Terus trade facilitator, T. Ya, yang terakhir industrial assistance. Yes. Jadi ada 4, itu RCTI ya singkatannya ya. Ini pertanyaan nggak disiapkan ya kan? Untung saya sudah di luar kepala itu. Untung sudah di luar kepala ya. Oke. Jadi singkatannya RCTI. Ya. RCTI. Biar gampang. Kayak sinetron apa tuh Bang kalau di RCTI yang lagi booming sekarang? Saya tidak nonton TV sudah 10 tahun. Jadi saya tidak tahu sinetron. Oh iya benar. Yang iklan Shopee itu loh. Yang apa? Aldebaran gitu. Mungkin penonton tahu ya. Penonton saya tahu. juga nggak tahu gitu karena orang tua saya nonton gitu. Jadi saya tahu. Oke. Terus gimana? Nah, kalau menurut Bang Suatno sendiri, apa sih definisi makin baik? Kenapa bea cukai itu harus ke arah yang makin baik? Gitu? Apa sempat mengalami masalah yang kurang baik gitu, masa yang kurang baik atau bagaimana gitu? Kalau saya memahami slogan bea cukai makin baik, saya sih sebenarnya punya anggapan bahwa yang namanya perubahan itu cenderung ya tend to be better gitu. Maksudnya pasti akan ke arah yang lebih baik. Tidak ada entitas di dunia ini yang kepengen atau punya cita-cita menjadi lebih buruk gitu. Pasti akan pengen jadi lebih baik. Nah, to be exact kalau saya bea cukai itu yang lebih baik banyak sekali. Ya kan? Kalau saya dikejar pakai tiga aja nih ya. 3 aja gitu kan ya. Yang pertama adaptif itu tadi. Adaptif. Ya. Bea cukai itu sangat peka terhadap perkembangan zaman. Salah satunya ini. Setuju. Broadcasting gitu. Saya pikir saya ngomong ini memang nggak pakai data ya, tapi saya pikir di institusi lain belum ada. Maksudnya seserius bea cukai sampai mengadakan kompetisi broadcasting gitu. Betul. Walaupun minum dulu nggak apa-apa itu sudah esnya saya. Maksudnya yang ngomong kan Bapak ya. Iya kan. Ya gitu maksud saya. Walaupun kesannya ikut-ikutan, tapi nggak apa-apa. Ikut-ikutan untuk sesuatu yang baik itu ya baik gitu. Daripada nggak ngikuti, baik kok nggak diikuti kan gitu. Tertinggal nanti. Terus yang kedua sebagai pegawai, sebagai employee-nya, juga saya merasakan perubahan kayak kesejahteraan, gitu. Sungguh lebih baik dibanding dulu. Tetapi itu dibarengi dengan requirement yang bukan main-main gitu. Artinya kita harus punya capaian kinerja. IQ itu sudah 10 tahun ini sudah menjadi hal yang sangat serius menentukan take home pay kita, menentukan apa yang kita dapat kita bawa pulang untuk keluarga gitu. Nah, terus yang ketiga, apa yang lebih baik dari bea cukai di masa pandemi ini? Pak Wisnu bayangkan capaian cukai kan ini pandemi sudah nyampe di tahun kedua. Tahun kemarin 2020 itu, laporan tahunannya rilis Januari kemarin, itu penerimaan cukai kita itu sama sekali tidak berkurang. Kalau saya nggak salah 105% capaiannya. 105%. Dan itu berarti kan di atas target. Di atas target. Pasti lebih baik dong. Betul. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu ya. Jadi tadi ada 3 ya. Pertama adaptif. Jadi bea cukai ini mengikuti perkembangan zaman, sama ya berarti ya pemikiran kita. Dan emang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Terus yang kedua adalah semakin sejahtera. Nah, Bang Suatno ini tadi seperti yang sudah dijelaskan 11 tahun ya. 11 tahun di bea cukai berarti mengalami beberapa generasi ya. Generasi dan sejahtera ya di bea cukai ya. Ya walaupun itu relatif ya. Relatif. Cuman kalau saya pribadi sih this is the best what I can get gitu. Jadi menjadi pegawai bea cukai, saya bangga menjadi pegawai bea cukai. Betul. Tapi ini cukup menarik Bang. Menarik soal kesejahteraan pegawai itu biasanya korelasinya sama gaji gitu Bang. Nah, sebenarnya kalau orang tanya
Gaji don't tap the table, you know man. Oke. Gaji pegawai Kementerian Keuangan khususnya bea cukai itu sebesar apa sih gitu Bang? Terus apakah cukup nih untuk menghidupi kehidupan sehari-hari gitu? Dan kira-kira berbanding lurus nggak ya sama pekerjaan yang dilakukan? Template sekali itu ya. Tapi nggak apa-apa. Bagus juga untuk pembahasan. Kalau gaji itu karena bea cukai masalah penggajian itu ikut peraturannya Kemenpan ya kalau tidak salah. Kemenpan ya, Kemenpan RB. Jadi ya sama, gaji pokoknya sama. Tiap golongan di bea cukai juga gaji pokoknya sama dengan. Betul. Yang membedakan adalah tunjangannya. Tunjangan. Karena di bea cukai unsur tunjangan, nah sekali lagi saya tidak terlalu paham kalau dikejar ini datanya bagaimana ya. Cuman yang saya tahu itu berbanding lurus dengan sasaran kinerja yang ada gitu. Kalau kita dikasih sasaran kinerja 60 misalnya, terus kemudian kita bisa melewati itu, artinya IQ kita hijau, ya tunjangan kita penuh gitu misalnya. Terus kalau tidak tercapai, ya di bawah itu gitu harus. Jadi seperti mekanisme reward and punishment ya. Iya, jadi betul. sesuai dengan kinerja yang sudah pegawai atau institusi lakukan terhadap negara gitu. Terkait penerimaan khususnya dan tusi kita juga bukan cuman penerimaan ya, tapi ada pengawasan dan lain sebagainya. Benar. Nah, berbicara bea cukai makin baik. Lalu sampai kapan ya moto ini menurut Bang Suatno nih akan bea cukai pakai gitu? Karena sebenarnya kalau untuk mencapai kesempurnaan seperti yang ada di nilai Kementerian Keuangan itu seperti terdengar mustahil ya, karena tidak ada yang sempurna gitu kalau kata orang-orang. Saya pernah ikut workshop SLA terkait kesempurnaan tuh. Saya tahun 2000 kalau nggak salah sih 2015 ya saya pernah ikut diklat SLA. Di sana dimention sama tutornya waktu itu bahwa yang dimaksud kesempurnaan itu adalah bukan kita mencapai kesempurnaan atau kita apa ya maksudnya semua yang kita lakukan harus perfect gitu, tapi nggak gitu. Tapi semua yang kita kerjakan itu berorientasi kesempurnaan. Nah itu sejalan dengan slogan bea cukai makin baik. Kalau ditanya sampai kapan harus dipakai, justru sampai kapan pun harus dipakai gitu. Mungkin dimodif atau ditambahi, tapi bea cukai makin baik itu tetap harus dipertahankan. Kenapa? Karena kita hidup harus berorientasi menuju sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi tetap harus dipakai gitu. Jadi nilai Kementerian Keuangan kesempurnaan itu bisa ya sebenarnya relevan sekali untuk dicapai. Kenapa? Karena kalau kesempurnaan itu kan ibarat nilai 100 ya. Nilai 100 itu mungkin sulit untuk diraih, tapi nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. That's why kenapa itu dipakai juga di bea cukai ya. Bea cukai makin baik dan makin baik lagi ke depannya. Mungkin ada yang mau ditanyain nih, jadi biar POV-nya, point of view-nya beda gitu kan. Apa ya? Saya sih lebih ke ini sih. Kalau saya tuh ngelihat gap generation ya, karena kita secara usia mungkin agak ya lumayan jauh lah. Ya. Jauh dong. Kelihatannya saya tua sekali. Enggak gitu. Maksud saya sebenarnya di generasi Pak Wisnu itu bagaimana melihat bea cukai sebagai institusi gitu. As institution ya. Gitu, orang luar gitu. Coba tarik kalau misalnya kayak teman-teman Pak Wisnu bagaimana ngelihatnya gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi dengan slogan tadi, menyambung slogan bea cukai makin baik, itu harus diterapkan di setiap pegawai ya. Maksudnya pegawai itu harus meresapi moto itu. Kenapa? Karena sebenarnya circle atau teman-teman, kalau tadi berbicara teman-teman saya, itu melihat institusi bea cukai itu ya ke saya gitu. Iya. Jadi setiap pegawai merupakan etalase di circle-nya. Betul. Itu yang mau disampaikan betul gitu ya. Banget. Itu poinnya. Iya sih, betul sih. Betul. Jadi kita ini semua agent of change ya kan, atau agen perubahan, apalagi kalau generasi milenial atau generasi Z yang seperti saya lah. Kalau Abang Wato kan generasinya udah 80-an kali ya. Terus ya jadi kalau menurut saya adalah itu balik lagi ke bagaimana kita merepresentasikan institusi itu. Jadi mungkin pandangan orang itu bisa beda-beda. Mungkin kalau mau disurvei, bea cukai itu seperti apa sih? Persepsi masyarakat. Yes.
good or bad gitu. Itu semua tergantung. Tidak hanya pengguna jasa ya, artinya betul. Masyarakat the whole society gitu ya. Kayaknya biar untuk ngelihat. Tapi ini juga sih Om, tidak terlalu relevan juga survei itu kalau ke seluruh masyarakat, karena kan kita ini dibandingkan dengan pajak ya, sesama revenue collector gitu. Itu bedanya jauh karena wajib pajaknya DJP itu kan semua masyarakat gitu kan, yang punya NPWP pajak gitu kan, dan PPN, PPH, semua unsur perpajakan di sana itu menyentuh sampai semua masyarakat, semua golongan masyarakat. Dengan kita kan cuma eksportir-importir, kemudian cuma pengguna jasa tertentu, gitu, yang dikasih fasilitas gitu. Menurut saya sih apa yang dilakukan institusi selama ini sudah benar, bahwa yang disurvei adalah pengguna jasa kita gitu. Benar. Tapi kalau menurut saya nih Bang Suatno, terkait tadi gimana sih pandangan generasi saya terhadap institusi, khususnya Bea Cukai. Nah, kalau yang tadi adalah gambarannya adalah melihat kita, dan nanti circle kita itu akan melihat kita, itu benar. Kenapa? Karena dengan adaptif seperti ini, itu akan membuka pemikiran atau apa ya? Persepsi orang. Iya, dinding generasi milenial yang terlalu tebal gitu Bang. Karena mereka tuh gak akan attract sama sesuatu yang gak menarik di masa mereka. Makanya dengan jadi maksudnya PR-nya institusi ke depan itu tetap stay relevan gitu ke zaman, terus ke generasi gitu ya. Artinya kalau itu tadi secara branding diterima di semua lapisan masyarakat, artinya seperti usaha kayak custom goods to kindergarten atau ke school atau custom goods to campus gitu kan, itu kan semua sebenarnya usaha untuk membangun citra yang positif di masyarakat. Artinya itu usaha untuk stay relevan. Salah satunya adalah seperti ini, itu kan kegiatan ini. Jadi ini saya lanjutkan apa gimana nih? Boleh, tapi sebelumnya ada info nih, kalau kita nih sekarang syutingnya nggak di kantor ya. Iya. Kita ada di kafe seperti yang teman-teman lihat sambil kerja. Jadi mungkin WFH itu bisa kita lakuin di mana aja sebenarnya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Iya. Dan kan sudah ada dari kementerian work from anywhere. Iya, betul. Iya kan? Betul. Flexible working space. Yes. Betul. Saya punya ending yang bagus untuk panitia. Ya, jadi karena kita berdua, maksudnya Anda kan tidak secara spesifik sebagai peserta lomba, enggak kan? Artinya ini mewakili kantor aja. Jadi kalau saya kelihatan seolah-olah lebih banyak ngomong kan nggak salah juga gitu maksudnya. Nggak salah. Kalau gitu kita sudah sama-sama sepakat dan kita sudah konten sudah ada nih ya kan. Betul. Saya akhiri dengan sesuatu yang akan menurut saya menarik. Jadi kalaupun video yang kami buat kali ini tidak mendapatkan menang atau tidak mendapatkan kategori apapun, it is okay. Karena kami berdua sangat sadar bahwa inilah yang dibutuhkan kita, institusi kita gitu. Bahwa kita adaptif. Pun broadcasting sudah dilakukan di kantor kita sudah sejak lama gitu. Betul. Artinya kalaupun nggak menang nggak apa-apa. Pak Wisnu jangan sedih. Terkait menang dan kalah, kalau boleh disinggung sedikit, sebenarnya kita juga tidak ada paksaan ya untuk mengikuti lomba ini dari kantor pusat ataupun dari atasan. Ya, ini bukan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap kantor ataupun unit gitu. Jadi kenapa? Tapi dengan tidak diwajibkan, sorry saya potong ya. Dengan tidak diwajibkan akan membuat lebih fluid, iya kan? Iya nggak sih? Betul. Karena sebenarnya itu mungkin terdengar seperti klise, pencitraan kali ya. Betul. Tapi sebenarnya itu adalah timbul dari individu atau tim. Ada tim juga yang bekerja di belakang yang emang dedikasinya sama Bea Cukai dan untuk pemutahiran sosial media kita dan tadi adaptif. Jadi itu semua kita praktekkan gitu. Jadi bukan sekedar kemenangan, juara menang apa itu? Iya gitu kan? Apa itu? Tapi kalau juri mau menangin juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa gitu kan. Apa berupa apa? Promosi. Bukan menjadi broadcaster nasional maksudnya. Benar, siapa tahu ntar ada job-job di luar nih ya kan.
ya kan, dengan instansi lain gitu. Ini sangat saya dukung. Ya karena kita nggak boleh tuh ngelihat instansi kita tertutup gitu. Betul. Jadi kita cuma memajukan ya udah bea cukai aja, kita kerja di bea cukai, ngapain gitu kan, ngurusin instansi lain, padahal sebenarnya kita semua bersinergi. Luar biasa. Kita semua bersinergi. Oke. Setuju kan? Setuju, karena sudah agak panjang nih, kasihan editornya nanti nguploadnya ya kan. Kita tutup video kali ini dengan slogan dong. Oke. Ya. Apa tuh kira-kira Loh, slogan BC Palangkaraya dong. Bagaimana? Kita siap. Iya. Kita siap. Arus. Arus. Thank you.